Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Medi Kusuma. Di sini kita akan membahas tentang materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meski terdiri atas suku yang berbeda-beda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarkannya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibaca memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan kewajiban mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima. Dan selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah pada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan bangsa Indonesia untuk segera menggugat diri dari penjajahan Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula DM Dia, Sayuti Malik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Winopo, Gangpar Pringgo Digdo, Trabani, dan Trimurdi. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung oleh pidato singkat tanpa teks. Bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dan dikibarkan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa kepada kemerdekaan Indonesia. Ir Soekarno. Ir Soekarno merupakan salah satu seseorang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan wafat di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia
di kediamannya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Beliau kemudian diangkat menjadi Bapak Presiden pertama di Indonesia. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902 dan beliau wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Beliau juga menandatangani teks proklamasi bersama Bung Karno dan atas nama bangsa Indonesia. Bung Hatta menjadi wakil presiden pertama di Indonesia. Selain itu, Bung Hatta juga menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Subarjo Joyo Diawirjo. Beliau lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 dan beliau wafat pada tanggal 15 Desember 1978. Ahmad Subarjo menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Beliau merupakan salah satu seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut serta dalam menyusun konsep teks proklamasi di kediaman Laksamana Tadashi Maeda bersama rekannya Bung Karno dan Bung Hatta. Laksamana Tadashi Maeda, beliau lahir di Kagoshima, Jepang pada tanggal 3 Maret 1898 dan wafat pada tanggal 13 Desember 1977. Beliau merupakan perwira tertinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan kediamannya untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Soekarni Kartodwirjo. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916 dan wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usianya yang ke-54. Beliau merupakan salah satu seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih. Beliau juga salah satu pemuda yang mengusulkan untuk yang menandatangani proklamasi Indonesia adalah Bung Hatta dan Bung Karno atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati. Beliau lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923 dan wafat 14 Mei 1980 di Kuala Lumpur, Malaysia. Beliau kemudian dimakamkan di Taman Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Beliau merupakan yang menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sayuti Malik. Beliau lahir di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 22 November 1908. Dia wafat di Jakarta pada tanggal 27 Februari 1986. Sayuti Malik merupakan tokoh yang mengetik naskah proklamasi yang diproklamasikan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta oleh Soekarno dan Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Kedua,
pengakuan kepada dunia luar. Ketiga, menaikkan martabat bangsa. Keempat, perjuangan sebagai negara baru. Kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Terima kasih.